Hello, everyone. I have something incredible to share today. We are announcing. Kanal mengupas ragam isu internasional dari konflik global, ekonomi, dan sosial. Ketika ambisi Trump di Greenland justru menguntungkan Rusia dan China, ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih Greenland menjadi sorotan. NATO ketar-ketir, terutama Denmark, anggota NATO yang saat ini menjadi tempat naungan negara Arktik itu. Namun berbeda di Moskow, wacana invasi Amerika Serikat ke Greenland justru disambut bukan dengan kecemasan, melainkan ejekan. Pejabat Rusia, dari diplomat hingga tokoh Kremlin, menertawakan Eropa yang dinilai tak berdaya menghadapi ambisi Washington. Bagi Rusia, krisis Greenland adalah hadiah geopolitik. Tanpa perlu menggerakkan satu tank pun, Moskow menyaksikan NATO terbelah oleh ancaman dari dalam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dengan sinis menyarankan agar Uni Eropa merespons rencana Amerika Serikat di Greenland seperti Barat merespons aneksasi Crimea pada 2014 lalu. Sindiran ini menghantam jantung narasi Barat tentang kedaulatan dan hukum internasional. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, bahkan bercanda bahwa Greenland bisa menjadi subjek federal ke-90 Rusia jika Trump terlalu lama menunggu. Humor gelap ini menyiratkan pesan serius, standar ganda Barat kini telancang. Sementara Rusia mengejek, negara-negara NATO justru bersiaga. Denmark mengingatkan bahwa doktrin militernya sejak 1952 mengharuskan tentara menembak terlebih dahulu jika terjadi invasi, bahkan tanpa menunggu perintah resmi. Prancis, Jerman, Swedia, dan Norwegia mulai mengirim personel militer ke Greenland. Latihan gabungan digelar, aset udara dan laut dikerahkan. Namun semua ini terjadi di bawah bayang-bayang absurditas. NATO bersiap menghadapi kemungkinan agresi dari pemimpin NATO itu sendiri. Gedung Putih justru meresponsnya dengan dingin. Juru bicara Caroline Leavitt menegaskan bahwa pengerahan pasukan Eropa tidak akan memengaruhi tekad Trump untuk menguasai Greenland. Berbeda dengan Rusia yang vokal, China memilih jalur lebih diplomatis. Beijing memperingatkan Amerika agar tidak menjadikan China sebagai dalih untuk ambisi geopolitik. Pemerintah China menegaskan bahwa aktivitasnya di Arktik sesuai hukum internasional dan bertujuan menjaga stabilitas. Sikap ini justru menguntungkan Beijing ketika Amerika tampil agresif dan NATO terpecah. Tiongkok dapat memosisikan diri sebagai aktor rasional tanpa harus terlibat langsung dalam konflik. Krisis Greenland memperlihatkan pergeseran besar dalam politik global. Dunia bergerak menuju tatanan multipolar di mana kekuatan besar tidak lagi segan menantang norma lama. Bagi Rusia dan China, langkah Trump melemahkan legitimasi Barat sebagai penjaga tatanan internasional. Namun bagi Eropa, ini adalah mimpi buruk strategis, terjebak antara loyalitas aliansi dan ancaman terhadap kedaulatannya sendiri. Jika Amerika Serikat berhasil memaksakan kehendaknya di Greenland, presidennya akan sangat berbahaya. Negara kuat dapat mencaplok wilayah strategis sekutunya sendiri atas nama keamanan nasional. Hal ini bukan hanya soal Greenland. Ini tentang masa depan hukum internasional, kredibilitas aliansi, dan batas penggunaan kekuatan di era baru. Tribuners, di tengah semua ketegangan ini, satu hal yang tampak jelas, Rusia dan China adalah pihak yang paling diuntungkan. Tanpa menembakkan peluru, mereka menyaksikan NATO goyah, Eropa terpecah, dan Amerika Serikat
kehilangan pijakan moralnya. Greenland, pulau es yang sepi, kini menjadi cermin rapuhnya tatanan dunia. Ini bukan lagi sekadar wilayah geografis, melainkan simbol perebutan pengaruh di era ketika aliansi lama mulai retak dan kekuatan baru bersiap mengisi kekosongan itu.